قاعد تتحرك واحد اضرب. Brigade Al-Qassam kembali melumpuhkan sejumlah tentara Zionis di desa Al-Makraka di Gaza Tengah. Serangan itu diluncurkan pejuang Al-Qassam ketika sejumlah tentara Zionis bersiap membombardir wilayah Gaza. Aksi konfrontasi Al-Qassam itu dirilis dalam saluran Telegram Hizbullah pada Sabtu 23 Desember. Dalam video terlihat ledakan besar menghantam posisi tentara Zionis. Serangan itu pun diklaim tepat mengenai sasaran dan menewaskan sejumlah tentara. هاي الجندي قاعد يتحرك شباك الرور. اضرب اي واحد اضرب. هي بعد ضرب القوة الخاصة، هاي ضربة دخانية يساعدونا في الانسحاب. هاي يساعدونا في الانسحاب الدخانية. Hizbullah kembali merilis video yang menunjukkan serangan mengejutkan ke posisi Zionis pada Sabtu 23 Desember. Dalam video terlihat segerombolan tentara tampak santai dan berlalu lalang di salah satu markas Zionis di kota Doviv. Tak lama kemudian Hizbullah meluncurkan serangan mematikan beberapa kali ke posisi Zionis tersebut hingga menimbulkan ledakan dahsyat. Kepulan asap tebal dan puing-puing bangunan pun tampak melesat dan hancur berserakan. Serangan itu pun diklaim menewaskan sejumlah tentara Zionis. يا بقية الله يا الله سدد يا الله يا الله سدد يا الله
Pasukan Pertahanan Israel atau IDF kembali menjadi korban keganasan Brigade Al-Qassam. Dua tentara yang tengah mengintip di sebuah gedung persembunyian IDF di desa Al-Makraka mendadak dibom oleh sayap militer Hamas tersebut. Video detik-detik serangan ganas Brigade Al-Qassam itu dirilis melalui Telegram Hizbullah pada Sabtu 23 Desember. Dalam video terlihat dua tentara tengah berjaga di sebuah gedung sembari membawa senapan laras panjang. Sesekali dua tentara itu pun mengintip dari jendela yang ada di gedung persembunyian IDF tersebut. Kedua tentara itu pun tampaknya tak sadar telah diintai oleh pasukan Brigade Al-Qassam. Tak berapa lama prajurit Al-Qassam pun meluncurkan serangan ke posisi dua tentara tersebut. Serangan dari Brigade Al-Qassam itu pun menimbulkan ledakan dahsyat. Dalam keterangan video dijelaskan bahwa serangan itu diluncurkan Brigade Al-Qassam di desa Al-Makraka. Namun tidak dirincikan lebih lanjut mengenai kapan serangan tersebut dilakukan. هاي الجندي قاعد يتحرك في شباك الرؤية. اضرب اضرب. اضرب. هذه أجهزتهم. Pasukan Pertahanan Israel atau IDF berupaya mengecoh Hamas menggunakan anjing pelacak di dalam terowongan di Gaza. Namun taktik tersebut rupanya diketahui oleh pasukan Hamas. Alhasil anjing pelacak IDF menjadi sasaran empuk sniper Hamas dan tewas di dalam terowongan tersebut. Detik-detik sniper Hamas membidik anjing pelacak IDF itu dirilis melalui Telegram Brigade Al-Qassam beberapa waktu lalu. Dalam video terlihat sniper Hamas tengah mengintai sejumlah tentara Zionis dari dalam terowongan. Di waktu yang sama, sniper Hamas itu juga menemukan seekor anjing yang berupaya mengecoh Hamas di dalam terowongan. Anjing itu pun tampak membawa senjata dan kamera pengintai yang terpasang di punggungnya. Tak berapa lama, sniper Hamas pun membidik anjing pelacak IDF itu hingga terkapar di dalam terowongan. Diketahui sebelumnya, terowongan Hamas menjadi salah satu tantangan terbesar IDF dalam perang di Gaza. Sebab terowongan Hamas itu berada di dalam tanah yang membentang di seluruh wilayah di dalam kantong tersebut. Selain itu, terowongan Hamas di Gaza juga memiliki sistem keamanan yang sangat rumit. Oleh karena itu, IDF mengerahkan anjing pelacak untuk masuk ke dalam terowongan Hamas. Israel memutuskan untuk menarik Brigade Golani dari Gaza setelah 60 hari perang melawan Hamas. Sontak saja penarikan Brigade nomor 1 Israel itu langsung menjadi olok-olokan pasukan Hamas. Terlebih Brigade Golani sempat sesumbar akan meraih kemenangan di Gaza. Dilansir dari tribunnews.com pada Sabtu 23 Desember, kelompok militan Hamas Palestina meledek penarikan batalion ke-13 Israel Brigade Golani dari Gaza. Pasukan pendudukan Israel itu kabur dari jalur Gaza setelah menderita kerugian besar, terutama saat Brigade Golani disergap Hamas di lingkungan Al-Sujaya beberapa waktu lalu, di mana 7 tentara Golani tewas dan 2 perwira tinggi juga tewas, termasuk pula Komandan Tempur Batalion ke-13 dan Kepala Tim Komando Depan Kepala Brigade Golani. Dilaporkan selama pertempuran di Gaza, Brigade Golani pun telah kehilangan lebih dari 80 pasukannya, padahal mereka awalnya berkelakar akan meraih kemenangan atas perang di Gaza. Para pejuang Palestina pun mengklaim kemenangan atas penarikan Brigade Golani dari wilayah Palestina untuk beristirahat selama 48 jam. Brigade Al-Qassam kembali melumpuhkan 4 sniper Israel. Dalam sekali serangan, 4 sniper Israel itu pun langsung keok. Serangan tersebut diluncurkan Brigade Al-Qassam ketika keempatnya beraksi di wilayah Al-Makraka, Gaza Tengah. Video detik-detik Brigade Al-Qassam melumpuhkan 4 sniper Israel itu dirilis dalam Telegram Hizbullah pada Sabtu 23 Desember. Dalam video terlihat 4 sniper tengah beraksi di celah-celah gedung. 4 senjata yang dipakai para sniper itu pun terlihat dengan jelas. Baru beberapa kali meluncurkan tembakan, keempat sniper itu pun langsung dihantam serangan dari Brigade Al-Qassam. Akibatnya ledakan besar terlihat dari posisi keempat sniper IDF tersebut dan diklaim tepat mengenai sasaran. Dalam keterangan video dijelaskan, serangan tersebut terjadi di wilayah Al-Makraka di Gaza Tengah. Namun tidak dijelaskan lebih lanjut soal kapan serangan itu diluncurkan.
هي. Pasukan Pertahanan Israel atau IDF sesumbar menguasai kamp Jabalia di jalur Gaza Utara. Namun mirisnya kini Zionis justru menjadi bulan-bulanan militan Palestina di semua sumbu pertempuran di lokasi tersebut. IDF dikepung dari berbagai arah hingga menimbulkan kerugian besar. Dilansir dari Al-Mayadin pada Sabtu 23 Desember, Brigade Al-Quds dan Al-Qassam bersatu melakukan operasi serangan mendadak di kamp Jabalia tempat tentara Israel berlindung. Menurut seorang koresponden, Tel Al-Zaatar menjadi titik fokus konfrontasi bersenjata. Ia mencatat bahwa IDF gagal menyusup ke kamp tersebut di bawah upaya pertahanan yang gagah berani dari para pejuang perlawanan. Disebutkan pula bahwa bentrokan hebat terjadi di lingkungan Kisayib dan beberapa lokasi di Jabalia Al-Balad di mana pendudukan berusaha menyusup dari barat. Perlawanan juga melaporkan telah menghadapi unit penyusupan Israel di lingkungan Syekh Radwan. Di sisi lain, Brigade Al-Quds mengaku menghujani rudal ke markas Komando Lapangan Pasukan Pendudukan di daerah Al-Zana, Timur Khan Yunis, termasuk menargetkan pertempuran militer di timur Bundaran Al-Qarm di Gaza Utara dengan rentetan mortir 60 mm. Mereka juga memfokuskan beberapa titik konsentrasi kendaraan dan pasukan IDF di sejumlah pos pemeriksaan. Keganasan perlawanan Islam Irak dalam membela Palestina membuat Israel tak berkutik. Bahkan Irak kini nekat menyerang target vital rezim Zionis di Laut Mediterania, termasuk serangan terhadap ladang minyak dan gas Israel yang menyebabkan Israel mengalami kerugian besar. Dilansir dari Pars Today, serangan tersebut dikonfirmasi perlawanan Islam Irak pada Sabtu 23 Desember. Pasalnya serangan terhadap fasilitas gas rezim Zionis Karis yang berada di Laut Mediterania itu merupakan bentuk dukungan Irak terhadap Palestina. Diketahui ladang minyak dan gas Alam Karis terletak di wilayah perairan cekungan Mediterania, tepatnya berada 100 km dari pantai wilayah pendudukan dan sekitar 75 km dari pantai Haifa. Ladang gas yang satu ini diperkirakan memiliki volume cadangan gas alam mencapai 1,3 triliun kaki kubik. Namun ada pula yang memperkirakan volume gas alam di Karis mencapai 1,5 dan 2 triliun kaki kubik. Oleh karena itu, Israel diklaim mengalami kerugian besar atas serangan perlawanan Islam Irak tersebut. Pasukan Pertahanan Israel atau IDF kembali menjadi sasaran serangan di utara kota Gaza. Tempat berkumpulnya tentara dan senjata IDF di wilayah tersebut dihujani mortir oleh Saraya Al-Quds. Akibatnya Israel pun mengalami kerugian cukup besar. Dilansir dari Pars Today, serangan tersebut diluncurkan pada Jumat 22 Desember. Al-Quds mengaku pasukannya berhasil memporak-porandakan markas dan sejumlah senjata IDF. Selain itu, Al-Quds juga mengklaim bahwa pihaknya berhasil menjatuhkan pesawat tak berawak rezim Zionis di Gaza. Bahkan Jumat kemarin, Saraya Al-Quds telah memamerkan bangkai pesawat tak berawak rezim Zionis tersebut, di mana drone itu tampak rusak parah hingga tak bisa digunakan kembali. Di sisi lain, Abu Ubaidah, juru bicara Brigade Al-Qassam, juga mengklaim bahwa pasukannya telah menyerang posisi Zionis hingga lebih dari 15 kali. Di mana menurut Abu Ubaidah, saat ini Al-Qassam telah berhasil menghancurkan sebanyak 720 kendaraan militer musuh secara total maupun sebagian. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.